Wonogiri merupakan daerah yang terletak di Provinsi Jawa Tengah. Nama Wonogiri berasal dari Jawa Sanskerta, yaitu Wono yang berarti hutan, alas, dan giri yang berarti gunung. Memasuki zaman kerajaan kuno, Wonogiri sudah memiliki pengaruh yang sangat penting. Ditemukannya prasasti Telang pada tahun 1933 di situs Wonoboyo merupakan bukti bahwa wilayah ini sudah terpengaruh kerajaan yang berkuasa pada waktu itu. Prasasti itu berisi titah Raja Dyah Balitung dari Kerajaan Medang atau Mataram kuno terkait kegiatan penyeberangan di Sungai Bengawan Solo di desa Paparahuan. Desa itu kini berada di wilayah Kelurahan Wonoboyo. Prasasti yang ditulis di lempengan emas itu berangka tahun 904 Masehi dan kini menjadi koleksi perpustakaan Draksa Pustaka Pura Mangkunegaran Solo. Masa keruntuhan Majapahit dan pengaruh Kesultanan Demak. Pada masa keruntuhan Majapahit, banyak wilayah di selatan Pulau Jawa termasuk Wonogiri dijadikan tempat pelarian rakyat Majapahit yang enggan diperintah oleh Kesultanan Demak. Bukti adanya pelarian Majapahit ini dapat ditemukan di desa Sendang. Para pelarian ini memilih permukiman di dekat puncak Bukit Soko, gunung yang sekarang dinamakan Dusun Soko Gunung. Pada masa pemerintahan Kesultanan Demak, wilayah ini juga berpengaruh terhadap pembangunan Masjid Agung Demak. Sultan Demak, Raden Fatah, memerintahkan Sunan Kalijogo untuk mencari kayu jati berkualitas di hutan Jatindonoloyo di daerah Wonogiri. Setelah Kesultanan Demak hancur, kekuasaan dilanjutkan oleh Pajang. Pada masa Pajang, wilayah Wonogiri tetap masuk ke dalam pemerintahan Kesultanan Pajang. Awal berdirinya Wonogiri sebagai pusat pemerintahan terjadi setelah Mataram terpecah dengan adanya perjanjian Giyanti yang membagi Mataram menjadi dua, Kesultanan Yogyakarta dan Kesultanan Surakarta. Wonogiri termasuk ke bagian wilayah Surakarta. Terjadi kekacauan di kalangan internal Keraton Surakarta yang membuat salah satu pangeran Raden Mas Said merasa dirugikan karena diperlakukan tidak adil oleh Pakubuwono II. Raden Mas Said memutuskan untuk keluar dari keraton dan melakukan perlawanan. Bersama pengikutnya, ia tiba di Dusun Ngeleroh, Selogiri dan mulai menyusun strategi melawan ketidakadilan. Batu tempat Raden Mas Said menyusun strategi ini dikenal sebagai Watu Gilang. Kesepakatan Solo Tigo dan pembentukan Kabupaten Wonogiri. Atas bujukan Sunan Pakubuwono III, Raden Mas Said bersedia diajak ke meja perundingan guna mengakhiri pertempuran. Perundingan ini melibatkan Sunan Pakubuwono III, Sultan Hamengkubuwono I, dan pihak Kompeni Belanda. Disepakati bahwa Raden Mas Said mendapat daerah kekuasaan dan diangkat sebagai Adipati Miji atau Mandiri dengan gelar Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegara I. Penetapan wilayah kekuasaan Raden Mas Said terjadi pada tanggal 17 Maret 1757 melalui sebuah perjanjian di daerah Solo Tigo yang kemudian dikenali dengan Perjanjian Solo Tigo. Wilayah kekuasaan pemerintahan baru ini meliputi Keduang, Honggobayan, Jatipurno, Jumapolo, Sembuyan, Metesih, dan Gunung Kidul dengan pusat pemerintahan di Surakarta. Mangkunegara I menjadikan Wonogiri sebuah kabupaten dan membagiannya menjadi beberapa daerah. Wonogiri bagian utara, bagian selatan, Wiroko, dan bagian tenggara.
Setelah Raden Mas Said wafat, kepemimpinan digantikan oleh keturunannya. Pada tahun 1870, wilayah Wonogiri diubah menjadi daerah Kawedanan di bawah Praja Mangkunegaran. Jabatan Perdana Gunung Wonogiri pertama dijabat oleh Raden Ngabei-Joyo Sudarso pada tahun 1875. Atas permohonan Raden Joyo Sudarso, Kawedanan Gunung Wonogiri dipecah menjadi dua, Kawedanan Gunung Wonogiri dan Kawedanan Gunung Baturetno. Namun pada tahun 1892, wilayah Kawedanan Gunung Baturetno digabungkan kembali dengan Kawedanan Gunung Wonogiri. Pada tahun 1917, Mangkunegoro VII mengubah status wilayah Wonogiri yang semula Kawedanan Gunung menjadi kabupaten yang dikepalai oleh seorang bupati dengan gelar Tumenggung. Raden Mas Tumenggung Warso Adiningrat diangkat sebagai Bupati Wonogiri pertama dengan gelar Tumenggung. Wilayah Wonogiri pun dibagi menjadi 5 kawedanan: Wonogiri, Baturetno, Jatisrono, Purwantoro, dan Iromoko. Masa pendudukan Jepang dan setelah kemerdekaan. Pada masa pendudukan Jepang, seluruh wilayah Wonogiri dimanfaatkan untuk kepentingan perang. Tanah yang kering dan panas cocok untuk tanaman jarak dan digunakan untuk keperluan perang. Pada tahun 1942 dan 1943, Wonogiri menyediakan tanah seluas 5.656 hektar untuk tanaman jarak, menyebabkan kelaparan di kalangan rakyat karena tidak ada tanaman pangan yang dapat dimakan. Pemerintahan di wilayah Mangkunegaran, Kabupaten Wonogiri masih dalam wilayah monarki Praja Mangkunegaran. Namun sebagai pihak menginginkan Wonogiri masuk dalam sistem demokrasi Republik Indonesia, gerakan anti suap raja muncul. Pada akhirnya disepakati bahwa Kabupaten Wonogiri tidak menghendaki kembali suap Praja Mangkunegaran. Sejak saat itu, Kabupaten Wonogiri menjadi bagian dari Provinsi Jawa Tengah, seperti yang kita kenal sekarang. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.